Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya Putra dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dua materi dasar-dasar logika. Yang pertama, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Sedangkan materi kedua, yaitu objek material dan objek formal. Sebelum ke inti pembahasan, mari kita cari tahu apa sih arti logika itu sendiri. Menurut Jan Hendrik Rapar, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sedangkan secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Kata logikos berarti mengenai sesuatu yang diutarakan mengenai suatu pertimbangan akal, mengenai kata, mengenai percakapan, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut logika episteme atau dalam bahasa Latin disebut logica scientiae, yang berarti ilmu logika, namun sekarang ini lazim disebut logika saja. Baik, yang pertama adalah logika induktif. Logika induktif ini sendiri dapat didefinisikan sebagai penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang benar adanya dengan sifat yang khusus dan telah diakui bahwa valid secara ilmiah yang menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Contoh dari logika induktif ini adalah ketika Newton dijatuhi buah apel. Dia berpikir, apa yang menyebabkan hal tersebut? Setelah itu dia melakukan observasi dan merumuskan sebuah hipotesis. Setelah itu melakukan verifikasi dan pengukuhan pembuktian khusus, sehingga didapatkannya temuan teori dan hukum ilmiah yang diterapkan untuk semua hal. Yang kedua adalah logika deduktif, merupakan penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus-kasus yang sudah umum untuk menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya bersifat khusus atau individu. Contoh, semua mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang perlu nilai untuk lulus. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu objek material. Pengertiannya adalah suatu yang realitasnya ada, baik terlihat langsung oleh mata ataupun sesuatu yang tidak terlihat langsung. Yang nampak oleh mata bisa diteliti dengan pendekatan empiris, sedangkan yang tidak nampak atau metafisik dapat diketahui dan diskusi dan buah pikir manusia itu sendiri. Yang kedua adalah objek formal. Pengertiannya adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri, ataupun perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Singkatnya, jika objek material adalah suatu yang dipelajari, sedangkan objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu atau pengetahuan itu sendiri. Contoh, psikologi, sosiologi, dan pedagogi memiliki objek material yang sama, yaitu manusia. Akan tetapi ketiga ilmu itu berbeda karena objek formalnya berbeda. Objek formal psikologi ialah aktivitas jiwa dan kepribadian manusia secara individual yang dipelajari lewat tingkah laku. Objek formal sosiologi ialah hubungan antar manusia dalam kelompok dan antar kelompok dalam masyarakat. Sedangkan objek formal pedagogi ialah kegiatan manusia untuk menuntun perkembangan manusia lainnya ke tujuan tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.